Pemirsa, emiten makanan olahan beku PT Maxindo Karya Anugrah Tbk berupaya meningkatkan penjualan di pasar ekspor di sepanjang tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperluas sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Manajemen Maxindo Karya Anugrah menyebut pasar ekspor menjadi salah satu fokus pertumbuhan perseroan pada tahun ini. Perusahaan melihat permintaan produk makanan olahan Indonesia di pasar luar negeri masih memiliki potensi yang menarik. Oleh karena itu, perseroan terus memperluas jaringan distribusi dan menjalin kerjasama dengan mitra internasional untuk meningkatkan volume penjualan. Untuk memperkuat penetrasi pasar luar negeri, Maxi memfokuskan pemasaran ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Wilayah tersebut dinilai memiliki permintaan yang terus tumbuh terhadap produk makanan halal dan makanan olahan praktis. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penjualan ekspor terhadap total pendapatan perseroan. Seiring dengan target peningkatan ekspor, perseroan juga terus mengoptimalkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Langkah tersebut dilakukan agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat tanpa mengganggu pasokan untuk pasar domestik. Efisiensi biaya juga menjadi salah satu fokus untuk menjaga margin keuntungan perusahaan. Perseroan menilai pasar ekspor dapat menjadi motor pertumbuhan baru di tengah persaingan industri makanan olahan yang semakin ketat. Dengan dukungan produk yang telah memiliki sertifikasi dan standar internasional, Maxi optimistis mampu meningkatkan daya saing serta memperkuat posisinya di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten farmasi plat merah PT Kimia Farma Tbk berupaya menjaga momentum pemulihan kinerja pada tahun 2026. Perseroan optimistis perbaikan kinerja dapat berlanjut seiring peningkatan efisiensi operasional dan penguatan bisnis inti perusahaan. Manajemen Kimia Farma menyebut momentum pemulihan kinerja telah mulai terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari peningkatan margin usaha dan efisiensi beban operasional yang terus dilakukan perseroan. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk mendorong kinerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Untuk menjaga profitabilitas, Kimia Farma terus menjalankan berbagai program efisiensi di seluruh rantai bisnis. Perseroan berupaya meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional agar dapat beradaptasi dengan tantangan industri farmasi yang semakin kompetitif. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat kinerja keuangan perseroan ke depan. Hingga akhir 2026, Kimia Farma memproyeksikan pertumbuhan pendapatan pada kisaran single digit hingga low double digit. Target tersebut didukung oleh penguatan bisnis farmasi, distribusi, dan layanan kesehatan yang menjadi pilar utama perseroan. Manajemen menilai potensi industri farmasi nasional masih terbuka lebar seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kimia Farma menilai sektor farmasi nasional masih memiliki prospek pertumbuhan yang menarik dalam jangka panjang. Didukung jaringan distribusi yang luas dan portofolio produk yang beragam, perseroan optimistis dapat melanjutkan tren perbaikan kinerja secara bertahap. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kimia Farma di industri kesehatan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten kawasan industri PT Jababeka Tbk tetap optimistis mencapai target marketing sales sepanjang 2026 meski iklim investasi global masih dibayangi ketidakpastian. Perseroan mengandalkan penjualan lahan industri di Cikarang dan Kendal yang masih didukung minat investor domestik maupun asing. Jababeka mempertahankan target marketing sales sebesar 3,75 triliun rupiah pada 2026. Target tersebut ditopang oleh permintaan investor asing serta prospek ekspansi di kawasan industri Kendal yang masih menarik bagi pelaku industri global. Hingga awal Juni 2026, realisasi marketing sales telah mencapai 540 miliar rupiah atau sekitar 14% dari target tahunan. Perseroan menilai kawasan industri Kendal masih menjadi magnet bagi investor asing terutama dari China, Hong Kong, dan Taiwan. Sebelumnya kawasan ini berhasil menyumbang marketing sales terbesar dengan didukung masuknya investasi dari sektor baterai, bahan bangunan, hingga industri manufaktur. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong optimisme perseroan pada tahun ini. Menurut sejumlah analis, keterbatasan ketersediaan lahan industri di wilayah Bekasi memberikan peluang bagi kawasan industri Kendal untuk menarik investasi baru.
Selain itu, tren relokasi industri dan masuknya investasi manufaktur berteknologi tinggi masih menjadi katalis positif bagi penjualan lahan industri Kija. Meski masih mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar, Kija menilai permintaan lahan industri dan properti penunjang masih memiliki prospek positif. Didukung ekosistem industri yang terintegrasi di Cikarang dan Kendal, Perseroan optimistis dapat menjaga momentum penjualan hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR berharap dengan pengesahan Undang-Undang P2SK, sektor keuangan Indonesia mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK menjadi undang-undang. Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, revisi Undang-Undang P2SK dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satu perubahan penting dalam revisi Undang-Undang P2SK yakni penguatan tujuan Bank Indonesia untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja. RUU perubahan P2SK diharapkan menjadi langkah menyeluruh dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka regulasi sektor keuangan serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Diharapkan RUU perubahan P2SK ini dapat mendukung pengembangan pendalaman dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang P2SK, pemerintah dan DPR berharap sektor keuangan Indonesia menjadi lebih dalam, inklusif dan berdaya saing, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menjadi landasan hukum bagi BPI dan Antara untuk menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Penerbitan instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapasitas investasi dan Antara. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK menjadi landasan hukum bagi BPI dan Antara untuk menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan ketentuan tersebut dimasukkan dalam revisi Undang-Undang P2SK sebagai bagian dari upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Menurut Purubaya, penerbitan instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapasitas investasi dan Antara. Meski demikian, penerbitan surat utang khusus tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam revisi Undang-Undang P2SK, pemerintah mengatur agar setiap penerbitan instrumen dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang ketat. Untuk surat utang dan Antara, dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, pada RUU ini diatur mengenai BPI dan Antara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, di mana penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan, dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan pertimbangan bisnis yang sahih. Pemerintah menilai keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat menjadi alternatif pembiayaan yang mendukung pendalaman pasar keuangan nasional sekaligus memperluas partisipasi investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pimpinan DPR RI menyoroti secara khusus terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut dan menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika pada perdagangan Kamis.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal menilai selama ini Bank Indonesia kerap melakukan intervensi dengan melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah. Namun saat ini operasi moneter ini belum terlihat dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena itu DPR mendorong agar operasi moneter ini dilakukan sesegera mungkin. Menurut Cucun, dengan disahkan revisi Undang-Undang P2SK menjadi undang-undang, pemerintah maupun Bank Indonesia bisa langsung melakukan operasi moneter ini. DPR merekomendasikan kepada pemerintah, terutama Kementerian Keuangan ya, untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Sama juga, kita kan sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan. Kita mempertanyakan dan segera Pak Presiden pasti akan memanggil. Apalagi tadi Undang-Undang P2SK tentang pengembangan penguatan sektor keuangan sudah diputus, bisa melakukan. Pelemahan nilai tukar rupiah terus berlanjut, pemirsa, di mana pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 rupiah ditutup pada level 18.049 per dolar Amerika, melemah 0,45% dari hari sebelumnya di level 17.967 per dolar Amerika. Meski demikian, pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Prasetyo memastikan pemerintah terus melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Industri fintech tanah air mendorong peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Salah satunya dengan menggait investor global untuk mendukung potensi ekonomi akar rumput nasional. Ekonomi nasional diyakini masih memiliki potensi besar. Kondisi ini membuat pelaku industri fintech terus mendorong minat investor global untuk terlibat dalam membangun ekonomi serta memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Melalui The 2026 Asia Grassroots Forum, kehadiran investor mancanegara diharapkan mampu meningkatkan peluang investasi sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan daya saing UMKM. Terlebih masih banyak peluang dan inovasi yang dapat dikembangkan di sektor ekonomi akar rumput, mulai dari pertanian, maritim, hingga pengembangan ekonomi daerah yang memiliki potensi besar. Ketiga, kita organize multi-stakeholder forums, kita mengundang bukan cuma pelaku swastanya, dan kita juga di sini mengajak pelaku UMKM-nya juga serta investor. Terutama memang kita mau menunjukkan optimisme UMKM di Indonesia ke global investors, ke development leaders, global leaders di luar sana, bahwa dengan jumlah UMKM kita yang masif dan besar ini, opportunity buat creating value itu besar. Pelemahan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih disebutkan menjadi tantangan sendiri dalam menjaga kualitas pembiayaan dengan menyesuaikan penyaluran modal berdasarkan kondisi usaha para mitra. Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel.